Hal yang aku perhatikan adalah pertama perilaku ikannya, behaviornya. Apakah mereka mojok, kuncup? Waduh, itu cakep banget. Ini menandakan adaptasi dan nggak ngumpet. Biasa mereka kan cari pojokan yang gelap, mereka akan ngumpet. Kalau ini mereka udah dancing lagi, istilahnya kita udah nari di dalam akuarium ini gitu. Kita udah menikmati keindahannya. Selamat, tank Anda sudah diping. Tunggu next project kita. Gue sama Aquair. Mega project. Iya, mega project. Jadi gimana? Halaman belakang udah disapu belum? Udah mas. Oh gitu ya, bagus. Tai kucing udah saya bersihin. Itu yang kura-kura? Udah saya buang-buang. Oke guys, kita hari ini sudah ada di tempatnya Denny Cagur. Hari ini kita mau masukin ikan. Bentar. Tacap dulu, tacap. Make up dulu. Tacap. Telinganya kotor ya? Telinganya kotor. Bukan kotor. Jadi hari Mas, tolong kura-kura saya. Kura-kura saya. Oh, jadi kita hari ini di rumah Denny Cagur nih. Kita hari ini sudah di rumah Denny Cagur. Proper bego sih. Ya, bego mah nggak apa-apa. Kita hari ini sudah di rumah Denny Cagur. Hari ini kita mau masukin ikan dari Zora nih ceritanya nih, Bos. Gitu hari ini. Mendra berarti ya? Sama Mendra, Bos. Sama Mendra. Iya. Oke. Udah kita intipin nih, diskusinya, udah kita ngobrol-ngobrol bareng yang sejam itu. Oh, lama banget bisa ngomongnya sama Mendra, asik dia. Keren banget. Diajak ngobrol. Gimana kemarin pas perawatan? Ada Bang Denny. Ada Bang. Lagi ngobrolin apa ente? Ngobrolin cewek berarti. Kagak, kita tadi begini nih. Ini tiba-tiba ini langsung konsultasi begini aja kan. Konsultasi. Iya, kura-kura udah bersih belum? Lagi ngobrol masalah kura-kura. Beli nyara dong kura-kura. Aduh, Bang Denny tempatnya Kita jual kos-kosan aja kaki lantai. Beli itu kura-kura. Kura-kura seru. Gua awalnya satu sekarang udah ada berapa? 30. ada 30. Waduh, mantep banget 30 biji. Itu dijual semua bisa beli rumah kita gitu. Iya. Asli semua itu. Itu kontrakan gua kebayar semua itu. Jadi gini Bang Denny, hari ini kita mau masukin Ikan hari ini gitu kan. Ikan diskusnya dari siapa? Dari Zora. Zora Diskus. Zora Diskus sama Om Hendra nanti yang masukin. Nanti kita ngomong dulu. Oh, Om Hendra tuh yang owner ya? Dia dari Zora Diskus. Mantap. Aquair featuring Zora Diskus. Nah, itu dia yang ditunggu-tunggu soalnya. Masalahnya Bang, perdebatannya itu terlalu panjang. Aquascape Diskus. Sebenarnya gamparan. Sebenarnya itu dua konsep yang beda ya, Bro. Katanya sih berbeda, Tapi ternyata bisa dicari jalan tengahnya. Iya, begitu. Itu kelebihan Aquair. Yes. Tungguin kejutan terbaru Denny Cagur Fit Aquair. Itu bikin apaan, Bang? Oh, yang itu. Project raksasa. Raksasa siap. Ini namanya apa nih tadi Bang Alan? Itulah. Namanya apa? Super. Udah mega, udah bukan super ya. Bukan super. Giant. Widih Giant mantap deh. Itu. Kita akan masukin sekarang nih ya. Iya, kita masukin sekarang. Gua tinggal dulu, gua mau ke atas dulu. Oke, Ya. siap. Lanjut lu. Iya. Oh jadi gini guys, kemarin itu gue ceritanya itu sekitar seminggu yang lalu itu gue mainten nih, itu Bang Din, gue mainten akuarium yang di atas nih. Nah itu tanaman oke. Tanaman oke nih. Oke, tanaman udah cakep, air juga udah bagus, sirkulasinya, terus sama bakteri-bakterinya sudah hidup lah. Dari mana lu tau bakteri hidup? Gua ngeliat, pip. Gue tahu cacing-cacingan nanti. Lip itu udah ada. Oh, udah ada. Udah mature gitu. Jadi kemarin itu ceritanya lo kemana Bang Din?
Ini yang seru nih. Jadi kemarin tuh gua ke Mamuju. Mamuju, Bos. Widih, jauh banget. Lu harus itu tempat crazy banget, Bos. Crazy? Iya, crazy gila. Pakai lu crazy lu dong, crazy. Jadi tempat itu gila banget, Bos. Jadi tuh mereka itu tinggal di pesisir pantai. Oh, jadi daerahnya itu pesisir pantai. Deket laut. Udah lu tinggalnya buka pintu gitu nyemplung itu udah laut, Bos. Panas banget dong. Panas banget gila, tapi airnya lebih dewa dari Gunung Bunder. Hampir sama. Bedanya kalau Gunung Bunder kan kemarin kita ngukurnya 75 tuh. 75. Di sana berapa coba? Berapa? 52. Anjir, lebih cantik. Gua mandi, gua serasa mandi pakai RO. Mengalah kan tak Iya. Terus gimana? Cerita di sana, Bang Din. Jadi mereka ngundang gua ke sana untuk bahas tentang bagaimana mereka bisa nanem di dalam air gitu. Mereka ngenalin. Cuma pas gua ke sana dan ngecek seharusnya mereka nggak ada masalah. Yang mereka hadapin tuh apa coba? Apa? Suhu. Oh, panas. Itu doang masalahnya. Jadi kemarin tuh gua kasih cara gimana mereka mengatasi suhu. Terus membahas masalah filter karena suhu dan filter itu kan kadang-kadang nih kalau suhu naik amoniak naik nih, pasti kan. Nah, makanya gua lebih banyak ke masalah filtrasi dan pencahayaan. Oh, jadi di sana itu perbedaannya sama di sini tuh jauh banget ya? Jauh banget. Nah, kalau kita di sini kayak di tempat lu berapa sih, Mas? 200 berapa gitu Pak? Iya, Gua ikut tuh kan 225. 225. Di sana 52, tapi di pesisir pantai. Dan hebatnya airnya dari mana coba? Dari mana? Ini dia. Ini mereka pantai nih. Pantai, ini kota, pantai, di atasnya gunung. Oh, berarti mereka mengandalkan dari gunung ya? Iya, airnya tuh dari gunung langsung dicocorin dari sama PDAM ke rumah-rumah di sana. Jadi airnya top banget. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak ada sebenarnya nggak terlalu banyak masalah untuk bisa eksplor ke aquascape. Tapi nggak ada masalah berarti nggak ada masalah, cuma mereka ini kan komunitas baru, 1 tahun dan kebanyakan anggota mereka berapa tahun sih Bang Din mereka di sana? Ya maksudnya baru setahun ini sih berdiri. Dan kebanyakan mereka tuh paling lama itu orang yang pernah main aquascape tuh 2 tahun doang. Yang paling banyak itu orang-orang yang 5 bulan, 4 bulan main aquascape. Jadi benar-benar baru. Ya. Jadi benar-benar baru. Mereka ngandelin orang-orang dari Sulawesi Selatan untuk bisa support mereka gitu. Oh, jadi itu pengalaman lu di Mamuju itu? Ya, di Mamuju. Gitu ceritanya, ikan bakarnya sedap banget. Hari ini nyeseluin kagak ikut. Selalu. Tapi tahun depan kita diundang lagi ke sana. Kita bertiga ya. Tanpa dia. Gua mau ke Mamuju. Biarin gua nggak usah diajak. Jangan ajak kecian aja. Oke, sekarang kita ke atas nih. Kita mau bikin kita mau ngebolongin bagian atasnya si tanknya diskus kabinetnya itu buat tempat makannya. Sama kita mau apa gitu? Mau masukin keong assassin. Terus ya paling tanduk paling mau ngebantu ngebersih. Beres-beres dikit lah. Beres-beres. Gitu. Sekarang sebelum dimasukin paling kita ngetes airnya kadar amoniaknya gimana. Udah. Oke, siap. Tangannya udah bergetar. Iya, udah. Dia belum kebiasa sama ini. Belum nyarap juga dia masalahnya. Iya, kamera baru. Kamera baru ya. Sombong, Bang. Kamera baru akhirnya gak dipakai. Akhirnya pensiun. Kagak kau pakai. Hari ini Pak lagi masukin ikan, gua bawa kru lebih banyak dari biasanya. Gua nggak tahu juga mereka kerjanya apa, makan gaji buta. Hah?
makan gaji buta. Emang nggak bisa melek tuh gaji? Ini gua kenalin kru kita hari ini. Ada. Ini Pak Ustad. Pak Ustad. Bekas. Masuk TV. Perjuangan. Ustadz Aquair nih. Oh. Ini Ustad Aquair. Pernah Badung. Mega Badung. Lu nggak ngeliat nih ada perubahan mukanya? Anjir. Jadi lebih bagus sekarang gara-gara ada Ustad Johan. Dino udah bisa ngaji. Itu ada Ustad Johan, ada Bian. Kalau lu merhatiin channelnya Aquair, dia sudah pernah muncul sekali Nanti gitu. akan muncul. Sekarang dia akan muncul lagi nanti lebih sering di konten kita. Coba lihat bajunya dong. Ini Uci kan? Si Uci di sini. Bahaya Ki. Nah, ini Weh, satu bos. lagi nih. Jadi kita punya dua bos besar sekarang kan? Bos besar Udah nih. gede berarti ya? Ya gede-gede sekarang. Gede-gede. Atau bos besar kayak ginian, satu lagi kayak ginian juga. Sama gitu. Jadi perut menentukan posisi lu sekarang di Aquair. Semakin besar posisi lu makin tinggi. Berarti gua harus gendut dong berarti. Oh kagak, gue juga kagak. Lah Ono gendut kagak. Terus ada ini Abang Faisal, ada Bian. Nah ini gue nggak tahu nih. Ricky, support manager kita nanti. Ini Rick. Siapa Bang? Ricky ya Bang? Ricky. Ricky. Bang Terus Ricky. Bang Ricky. Bang Faisal. Terus no. Ini siapa? Tadi Asistennya. Asisten Bang Ricky. Terus ya seperti biasa lah anak pigman hijau dan anak pigman hijau. Bos pigman hijau. Oh sekarang jadi lebih Joshua dia sekarang. Lebih Joshua. Lebih Joshua Ramli dari pigman hijau. Terus ada siapa lagi udah kayaknya. Nah itu aja yang kita bawa hari ini. Jadi rame banget ada di sini. Terus pokoknya kita ada project yang melibatkan banyak orang ini. Nanti aja. Ya kita ada project masih rahasia, masih XXX gitu. Ada project yang akan melibatkan orang banyak di sini. Alright, tunggu aja tetap di channel Aquair Indonesia. Kabinetnya udah kita bolongin buat tempat masukin ikan. Tapi ikannya masih di bawah noh. Bang Marcel. Aquair nih, gokil nih. Terbaik nih di dunia. Din, kayaknya rumahnya Bang Marcel udah bisa, Om Din. Emang udah punya rumah lu? Ada rumah Bang. Ada rumah. Ayo kita bikin. Yang biasa kita tinggal di akuarium juga kok. Aman nih. Wah, gua support lu Bang kalau mau bikin akuarium. Aman nanti Bang. Emang serius Bang? Serius Bang. Orang Priok akuariumnya paling toples doang. Cupang isinya. Ya, toples juga gua isiin. Bisa ya? Bah, kocak. Ini bikin apa lagi Bang ceritanya? Ini ceritanya mau masukin ikan ini Bang. Tinggal masukin ikan doang nih ya. Ganti suasana Pak Dedi? Ganti suasana. Respect mania. Respect mania Bang Marcel tadi. Iya. Tadi ikannya masih di situ, masih aklimatisasi. Nah, habis ini kita masukin. Udah 1 jam kita aklimatisasi. Gak bisa nekuk dong.
Jadi kita sudah direkod aja jadi buat backup aja. masukin ikan diskus, tapi gue nggak tahu jenisnya apaan ini. Kemarin pokoknya gue lupa pokoknya gitu. Ada strip tiger apa gitu. Gitu. Apa namanya Om? Ini sun merah. Ada juga yang menamakannya red cover. Red cover, Iya. sun merah. Terus gue sebenarnya terkejut. Kemarin waktu kita kesana dia kecil-kecil. Gua rasa disuntik. Dia enggak ditiup gini jadi balon. Jadi kemarin itu ngeliatnya kecil-kecil pas kita ngintip ke sana. Main ke farm ya. Iya main ke farm itu kecil-kecil. Terus gue bilang, Koendra bilang kayaknya 10-9, tapi kecil-kecil kayak gini. Nah, udahlah terserah Koendra ya gimana aja. Kita serahkan saja ikannya sama. Ternyata emang lu harus lihat nih, lu harus lihat ikannya. Kok hilang? Ngeri nggak? Lagi. Ulang. Lagi 1, 2, 3. Oke. Agak mau sih. Oke, ikannya namanya sun merah, terus katanya ada ring-ring birunya. Ya, ada rim. Rim birunya. Makanya dinamain red cover juga. Tapi gue cukup amazing sih, tapi bukan amazing sih sebenarnya, dagdikduk juga sih Om. Iya. Soalnya tadi tuh pas kita masuk jeplus. Gue takutnya di kamu gitu. Ternyata Aman. apa yang kita pelajarin kemarin yang diomongin sama Om Hendra, udah lu nggak usah cari-cari yang lain, lu nonton aja YouTube-nya yang kemarin dipelajarin lagi 40 menit ya itu. 40 menit. Semua kita bahas lengkap gimana caranya pemula bisa bermain diskus. Di Aquascape lah. Gitu. Ini kita kapan ini pada nanjak nih? Bahasanya. Pada nanjak ya, kalau di diskus ada kemungkinan mereka akan mating kawin gitu ya. Dan ekspektasiku sekitar 3 bulanan lagi. 3 Karena bulan. ini umur ikannya sekitar 8-9 bulan. Kita harus nungguin jantannya juga mature. Kalau betina mungkin buang telur akan buang telur nih. Tapi kalau misalnya kita mengharapkan di akuarium ini somehow akan ada telur yang netes, berarti kita harus nungguin 3 bulan lagi. Kenapa? Karena jantan mature-nya baru di 12 bulan. Betina lebih cepat. Betina 9 bulan, jantannya 12 bulan. Pada beberapa jenis. Beberapa jenis lain ada yang bisa lebih lama. Oke. Tapi kalau yang jenis ini 12 bulan dia sudah Ini bisa lebih cepat. Tapi sebenarnya gua ada bagian yang agak seru nih. Tadi Koendra ngomong tentang masalah hormon nih. Masalah hormon. Jadi si diskus ini kalau sudah mau kawin, ini betinanya ngeluarin yang namanya feromon. Oke, ketahuan feromon. Lu tahu gitu? Itu feromon. Apa? Yang di cemen-cemen itu. Nah, itu kan ngeluarin feromon. Ngeluarin feromon kok dan kemudian feromon itu akhirnya kan dia nyebar pasti ke air kan? Iya. Nyebarin ke air. Nah, feromon sendiri itu kan kalau misalnya di lebah, itu kan menarik lebah-lebah pejantan. Ini akan mancing ikan-ikan lain untuk ikutan kawin. Cuma biasanya begini Bang Gino. Nah, itu dia. Biasanya betina yang paling nggak tahan nih, paling birahi, itu akan mulai ini kan Ngejar. Enggak, dia akan nyari satu tiang atau satu kayu. Oke. Dia akan godek-godek tuh. Kita lah istilahnya godek-godek. Godek-godek nih. Badannya getar-getar, kayak kesetrum tuh berulang Oke. kali. Nah, yang menarik adalah nanti yang bisa kita saksikan adalah jantan akan saling bertarung. Siapa yang paling kuat, dia yang berhak untuk ngerebut si betina itu betina tadi. tersebut. Tapi kalau udah satu kali dia kan apa namanya? Tipe yang setia gitu. Betul, kan? dia cari pasangan sendiri. Pasangan sendiri. Jadi si kalau jantan- misalnya sudah bertengkar, dapat yang lainnya nggak akan ganggu kan berarti? Enggak, mereka takut malah. Oh, mereka takut. Karena ikan yang lagi birahi galaknya bukan main. Bahkan ikan yang kecil, ikan ini mungkin 4,25 in ya. Kalau yang 3 in lagi birahi, dia bisa hajar ikan 5 in. Buset deh. Mentally dia sangat kuat, karena kan ini kayak perang mental lah. Oh. Walaupun body kalah, Oke. cuma begitu saya mau kawin, saya harus melindungi telur saya nantinya. Oke. Jadi beringas. Oh. Iya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Itulah pengaruh hormon. Jadi jangan Iya. dekati wanita yang sedang PMS. PMS. Begitulah kejadiannya. Iya benar-benar. Iya. Galak. Men. Jadi jangan dekati wanita yang sedang PMS. Itu pengaruh hormon. Luar biasanya kayak gitu. Dia langsung ngedekatin ke sana, guys. Tuh. Dekatin yang punya. Karena dia tahu. Gitu. Karena Dia mau say tahu. goodbye. Bentar lagi perpisahan nih.
biasa di tank-tank itu langsung diginiin ya kan, ini Iya. enggak. Udah nyamperin. Tuh, Tuh, udah Udah nyamperin dia. Mau makan, cuma Tapi- besok aja makan. Mau besok makan ya. Nah ini kalau menurut Om Hendra ini secara baru sekilas ini kan, baru kita belum melihat ke depannya Betul. lagi nanti kan. Kalau sekilas ini kira-kira gimana? Apa yang harus gue perbaikin? Apa yang harus gue tambahin atau kurangin di dalam scape ini lah kira-kira? Soalnya kan karakter diskusi yang ini kan gue belum terlalu kenal banget gitu ya, belum kenal banget. Menurut Om nanti apa yang harus saya jaga? Yang jaga kayak kualitas air kayak sekarang. Kenapa? Karena selalu hal yang paling mendebarkan buat saya adalah ketika ikan itu masuk. Nah itu tadi gue juga Iya. Itu debar banget asli. Kan kita udah adaptasiin, udah aklimatisasi tuh. Tetap aja kita akan selalu was-was begitu ikan itu kita serok dan kita masukkan ke dalam satu lingkungan baru. Benar. Hal yang aku perhatikan adalah pertama perilaku ikannya, behaviornya. Apakah mereka mojok, kuncup? Aduh, itu cakep banget. Agak teristract gue. Apakah dia mojok, kuncup? Kalau ini kan ngembang semua nih finnya kan? Iya, ngembang. Nah, ini menandakan adaptasi dan nggak ngumpet. Biasa mereka kan cari pojokan yang gelap, mereka akan ngumpet. Kalau ini mereka udah dancing lagi, istilahnya kita udah nari di dalam akuarium ini gitu. Kita udah menikmati keindahannya. Oke. Nah, itu tadi aku perhatiin itu behavior. Yang kedua adalah lihat matanya. Lihat matanya. Mata kalau dia mengalami pH swing yang gagal adaptasi biasanya berkabut, cloudy Oh, eye. lebih berkabut. Nah, ini jernih semua tuh kalau teman-teman Oh, lihat. iya. Coba di zoom aja tuh. Oke. Tapi begitu kita taruh berapa ini sih kok? Apa berapa jam Efek. atau berapa menit gitu efek dia berkabut gitu? Cepet. Oh, pH swing itu malah jauh lebih cepat Cepet. pengaruh. Mata berkabut sama ini. Tuh lihat, ini kan ada iritasi sedikit, tapi masih tolerable. Nih, kalau teman-teman lihat ikan yang baru masuk, dia akan ada iritasi. Putih. Di ya grepes-grepes lah kita bilangnya. Cuma nggak gelap. Nah, ini masih oke. Jadi kalau teman-teman lihat situasi seperti ini, jangan langsung masuk obat. Jangan dianggap ini adalah fin rot, fin yang membusuk. Enggak. iya. Ini masih iritasi air. Dalam 1x24 jam mereka akan resolve sendiri, akan sembuh dengan sendiri dan finnya udah baik lagi. Oh. Jadi jangan kaget nih, kenapa ya ini ekor ikan saya? Agak putih-putih Ya, dikit gitu ya. itu biarin aja. Besok biasanya udah sembuh. Gue malah nggak notice ada putih-putih dikit nih gitu. Nah itu biasa yang kita perhatiin tuh Bang Dino. Jadi satu saat nanti ada Bentar lagi gue mau bikin juga. Iya. Keren banget ya. Ya, itu yang diperhatiin dari mata, sirip renang, ekor. Sirip renang ekor. Kalau masih kayak gini ada selaput-selaput putih dikit di badan nggak masalah, karena memang diskus itu sistem proteksinya lendirnya produksinya terus-terusan. Oh, pada saat mereka lagi adaptasi begini ya? Iya, kan lendir itu proteksi mereka kan. Iya, betul. Perlindungan tubuhnya. Itu yang aku perhatiin tadi masuk. Dan yang berikutnya adalah warna ikan. Oke. Warna ikan kalau misalnya gagal adaptasi pasti pucat. Nah ini udah Langsung. terang benderang semua. Langsung dia. Padahal belum ada berapa aja. Iya. Iya, makanya aku happy banget sih. Jujur ini happy-nya bukan main karena sukses. Aklimatisasi sukses, adaptasi sukses, dan yang harus kita ucapkan terima kasih sebenarnya sama Bang Dino sama Bang Gigi karena udah menyiapkan rumah yang baik, rumah yang stabil untuk ikan diskus. Ini nggak mudah. Sama-sama. Ini nggak mudah. Sebenarnya nggak Thank you. sengaja juga sih ya. Kagak sih, kagak. Gitu. Nah, jadi Memang kita desain buat Ya memang karena buat diskus, kemudian ya memang banyak yang harus kita perhatiin juga. Mungkin ribetnya nggak di hardscape-nya yang nggak kayak yang di bawah ya. Yang ini kan hardscape-nya lebih mudah, hanya saja mungkin kita lebih ke fokus di filternya, filtrasinya, kemudian memperbanyak gimana caranya tanaman ini menguasai ekosistemnya. Walaupun sekarang masih belum jadi, tapi gue berharapnya mungkin 2 minggu atau 1 bulan kemudian ini udah bisa menguasai ekosistem. Kebantulah si diskusnya, jadi perawatannya juga lebih mudah. dan balance karena menurutku setting itu gampang. Iya, setting itu gampang. Maintenance Maintenance itu susah. iya itu sama kayak di diskus. Nah. Kita breeding netesin telur gampang. Bikin itu telur sampai jadi ikan dewasa itu yang Betul. Tapi pelajaran itu nantinya yang kayak gini-gini nih, kalau kita bikin satu tank lagi, predicting kita sudah Ya. mumpuni gitu. Udah makin luas ya. Iya, makin luas jadinya. Jadi nggak perlu khawatir ini itu. Iya. Tapi pelajarannya banyak sekali sih Om. Maksudnya sejak kita ketemu tentang diskus dan ininya, gue banyak belajar tentang diskus. Ada satu pelajaran buat gue adalah gue harus lebih lebih sering belajar lagi tentang parameter air.
Itu sinergi yang luar biasa, bro. Gila. Karena aku banyak belajar juga dari Bang Dino kemarin, kita sempat ada obrolan ya di farm. Nah itu aku belajar banyak dan banyak sekali insight yang kita dapat biar kita improve dari Bang Dino sebagai aquascaper. Begitu nanti bikin tank diskus lagi udah lebih luas. Kalau aku juga begitu nanti edukasi customer beli diskus di Zora, tapi dia udah ada aquascape sendiri. Nah itu aku udah dapat juga beberapa tips and trik kemarin dari Bang Dino. Asik gitu guys. Oh iya, gue tadi masukin. Oh iya, ada tambahan. Tadi gue masukin beberapa apa namanya keong apa turbo. Ada keong turbo sama keong assassin. Udah pada jalan ya, tadi jalan daerah sini. Biasanya kalau misalnya nggak ini, dia langsung terbalik gitu. Iya, tadi ada yang terbalik. Iya, langsung terbalik. Tapi fine, mereka semua jalan semua. Sama Kalidoras ya? Ya, ada Koridoras juga gue masukin. Tuh. Itu di batang kayu lagi bersih-bersih tuh. Udah mulai bersih-bersih deh. Kalau Bang Denny tadi bilang apa? Office boy. Office boy. OB. Bawa sapu dia. Office boy. Jadi ya. Nah, ini apa nih? Ini Turbo. keong turbo namanya. Jadi untuk membantu membersihin kaca, jadi nggak terlalu banyak interaksi dengan akuarium sih nanti yang maintenance. Berharapnya dengan kayak gini-gini fauna maintenance masukin tangan ke dalam air itu sangat minim. Itu yang saya berharapin sih. Betul. Gitu. Karena kita cari balance. Nah itu kita cari Seimbangan balance. ekosistem. Bener, karena kita balance pengennya ini bisa Hidup dengan sendirinya ya. dengan sendiri, sustainable gitu. Iya. Pengennya bikin sustainable. Oh iya, aku ada satu hal Bang Dino. Apa itu? Ini kan kita belum kasih makan. Ya. Besok kita kasih makan. Itu diobservasi. Karena dalam artian itu makanan si ikan ini behaviornya pasti apakah langsung makan atau enggak. Kalau langsung makan syukur karena kemungkinan pelet yang jatuh ke dasar itu lebih sedikit. Karena kan kita menghindari penumpukan pelet di bawah yang akhirnya membusuk akhirnya bikin racun. Benar. Nah, itu yang perlu diobservasi. Siap nanti kita observasi terus. Ini juga udah di setting ada flow biar menghindari menghindari dead spot. Dead Cuma spot. mungkin akan kelihatan ada beberapa dead spot yang udah diprediksi. Jadi memudahkan kita tekanin nanti ke yang maintenance di bagian ini yang harus sering bersih. sama pelet kira-kira jatuh di mana. Itu yang perlu kita perhatiin. Betul. Karena kalau mungkin 3 hari, 4-7 hari pemberian pakan ini sampai ikannya adaptasi benar-benar makan rakus, itu masa krusial untuk kita mempelajari tank ini gitu. Iya, mempelajari Kapan sistem kita naruhnya di mana, pakan walaupun udah dilobangin ya. Iya, walaupun dilobangin Nah. jatuhnya nanti kemana karena ini kan arusnya berputar nih. Kita takutnya nanti Melayang kemana gitu kan. Itu juga nanti akan kita perbaikin. Betul. Oke. Itu titip itu aja. Selebihnya jujur gue happy banget sih. Amin. Gue happy banget dan thank you buat tim Aquair. Amin. Karena ikan-ikan akan terawat dengan baik di sini. Kayak kalau kakak senang, saya juga senang. Sama-sama senang Kita senang, kita lega. Iya, itu lebih ke sana ya. Itu sebenarnya lega aja. Oh, itu mereka main di sini. Nah, ini. Pada makanin kayu. Emang behaviornya begitu? Nggak tahu. Aku malah curiga ini antara makanin sesuatu ada di kayu atau dia lagi nyari tempat. Karena biasa mereka kan bersih-bersih kalau mau kawin. Jadi cara mereka bersih-bersih ya Gigit-gigitin. Ya dicium-cium, dibersihin, digigitin. Gitu. Masa iya langsung kawin? Iya, Tapi nggak udah sehat tahanan. juga sih. Iya sih, tapi udah sehat juga. Warnanya udah keluar semua. Oh iya, jantan betina masuk prediksi 6 betina 4 jantan. 6 betina 4 jantan. Sengaja betina dilebihin, Bang. Iyalah. Harus. Biar ada ceweknya satu dua ya. Dan warnanya lebih Ya, warnanya lebih merah. Oh, yang ini kayak gini nih. Oh iya betul. Ini prediksi betina nih. Ini prediksi betina nih karena warnanya lebih cerah Nah, ini ya. juga nih yang ngeblok ini. Oh, ini nih. Kalau yang tengah coklat gini, ini jantan, Jantan tapi nih. lihat tuh rimnya biru, Biru gitu metalik ya. Cakep. Anjir. Ini jantan, nah itu jantan, kemungkinan besar tuh yang belakang coklat. Mana lagi ini juga nih kehalangan. Ini kayaknya udah bisa dimainin juga ya Uni dia. Iya, udah bisa Itu. main dia. Gue pengen nanya nih sebenarnya, kenapa lu milihnya kok semuanya sama jenisnya? Kenapa nggak merah, biru, kuning? Itu kan lebih gimana Variasi ya? ya? Iya, lebih wah gitu. Kayak langsung pengen disedot aja. Kayak mau buka puasa. Itu pemikiranku panjang. Sebenarnya kemarin juga sempat mikir, ada Teh Santi sukanya seperti apa ya? Karena ini kan dipersembahkan untuk Teh Iya, Santi, benar. gitu kan dari Kang Denny. Nah, setelah cari-cari referensi, aku bukain orang-orang Eropa punya yang berkelas banget gitu ya tanknya. Ternyata mereka mempunyai satu kesamaan kalau kulihat. Oke. Mereka menggunakan satu jenis yang sama.
tanknya di Escape, diskusnya satu jenis, tapi wow gitu kan. Nah ternyata satu jenis atau satu tone warna itu lebih gimana ya, lebih klasik ya, lebih berkelas gitu. Dan kenapa kita pilihnya sun merah gitu kan di sini yang masih ada bar. Ideally ikan wild discus itu ada bar memang. Yang bar ciri khasnya. Jadi kalau di Eropa tuh sebenarnya pada pada senengnya itu ikan yang ada barnya atau lebih cenderung ke wild. Ini apa ya, paling mereka gemari. Nah temanya kan dari teman-teman Aquair udah dipilihkan sama Teh Santi sama Bang Denny bareng-bareng itu hutan pinus. Begitu tahu hutan, wah hutan pinus kan batangnya tegak lurus tuh. Akhirnya kita pilih yang ini ikannya. Ini yang paling masuk deh. Kenapa? Stress barnya tegak gitu ya. Senada gitu sama scapingnya. Dan lorengnya udah kayak harimau. Jadi hutan dengan ada harimau-nya. Gitu. Hutan pinus harimau. Ada harimau-nya. Ada harimau. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin di sini ditampilin gambar harimau, ya itu kayak badannya kan harimau ada oranye, ada loreng hitamnya. Kita mengambil itu untuk disajikan di sini. Jadi bukan masalah apa namanya tadi, bukan masalah sebenarnya agak waktu kita skip ini, gue langsung kebayangnya kalau misalnya ini diskus bakal warna-warni. Wah. Jadi makanya nggak ada tak kasih warna merah di bawah sini. Itu yang bikin stressfulnya adalah kalau misalnya ini ditaruh kuning, kira-kira gimana ya, cocok apa enggak? Kalau ditaruh biru, cocok apa enggak? Itu yang agak sedikit membebani waktu kita bikin milik tanaman sih sebenarnya, pas milik tanaman. Tapi pas Om Hendra bilang ini satu tone dan warnanya merah, gue langsung bilang, ini dia, benar. Jadi kita satu frekuensi. Iya benar. Frekuensi lagi dong, ini benar nih, ini benar. Iya, satu channel ternyata, ini benar. Soalnya gue nggak ngasih warna merah apapun. Kalau merah pun dia marun atau lebih ke brown. Pas ada merahnya, udah ini diskus sudah langsung tampil setampil-tampilnya. Memang tak bikin begitu gitu. Jadi ini panggungnya mereka. Kalau enggak Bang Din, kalau ditaruhin warna kuning juga takutnya ada jamban di sini. Iya. Jauh. Oke. Begitu saja untuk hari ini. Untuk sama Mas Hendra, gue sebenarnya masih ada satu lagi sih pertanyaan, cuma nanti aja gitu. Pertanyaan agak pribadi sedikit. Oke. Berapa harganya? Itu lu sebutin juga. Oke, nanti kita akan mau report ke Kang Denny. Gini gimana, apa segala macamnya kita tutup. Pokoknya gitu dah. Khas Timai Tank. Alright, gitu. Oke, thank you Om Hendra. Thank you Bang Hendra. Thank you. Sampai ketemu lagi dengan Om Hendra, kita mau ngepim tanknya dia. Bener nih? Bener? Hah? Bener? Iya. Oke guys, thank you. Thank you.
ketemu lagi. Oke lagi. Ketemu lagi. Oke bang, ini udah kelar kita Ini dari awal sampai terakhir dan sampai hari ini masuk ini kan memang cukup panjang juga perjalanannya sampai akhirnya masuk ikan hari ini. Oke, Aquair, thank you banget. Terus Zora Diskus, thanks, gokil. Seperti yang dibayangkan, malah tadi gue nggak expect kayak gini gitu, ternyata keren banget aslinya. Gokil. Ini nanti akan makin rapat ya bro ya? Ini makin Hijaunya? rapat, hijau. Jadi dia gua ngegambarin siapa namanya si diskusnya ini udah dia jadi tone makernya. Jadi dia warna merah, itu sebabnya gua nggak kasih warna merah di bawah. Iya. Jadi dia udah dia aja gitu. Eta. Keren. Diskusnya juga mantap. Jadi gimana? Besok proyek kesana gimana bang? Oh iya dong. Tunggu next project kita. Gue sama Aquair. Nah, Ini bakalan gokil sih. bakal gokil ini bang. Mau bikin kayak gini lagi atau diskusi lagi atau gimana bang? Nah, kita lihat ntar aja lah. Oke deh. Mega project. Iya, Mega Project. Bener. Oke bang. Ya, thank you Dino, thank you. Thank you, BTW, Bang. Thank you Gigi. ini salam official nih bang. Oke. Salam official. Sep. Selamat. Tank Anda sudah dipim. Woi, thank you. Oke, gitu aja guys. Dari awal sampai akhir udah kelar semua perjalanan kita sampai hari ini. So tunggu Pim My Tank berikutnya kita kemana? Ikutin terus di Aquair Indonesia. Dan gue ntar akan ikut ke salah satu tempat buat ngepim tank kalian. wah. So, Jadi ikutan, upload di IG, nanti kita akan pilih. Gue akan ikutan juga. Asik. Lo bener-bener nih harus ngikutin. Bikin videonya, taruh di IG di IG tag Aquair Indonesia. Gratis, gokil. Gratis. Semua gratis termasuk ini juga. Oke guys. Oke. Gua Dino. Gua Gigi. Gue lo. Aquair untuk Aquair Indonesia. Indonesia. Happy Happy escaping escaping, guys.